cukupkan saja rasa-rasa frustasi dan lain sebagainya itu, eee, lewat apa namanya, acknowledge itu, proseslah itu, namun winter is coming artinya kita benar-benar mesti siap untuk, mendorong perombakan besar-besaran, kalau enggak 2029 kita kan udah sering denger ya istilah winter is coming, bener nggak? Nah tapi kan istilah atau ekspresi bahwa winter is coming itu kan sebenarnya gunanya buat kita siap-siap. Jadi kalau saya sih optimis dengan bersiap-siap dan buat saya inilah poinnya kita duduk di sini bareng-bareng sekarang supaya kita siap-siap menghadapi musim dingin yang berat banget gitu. Nah, jadi judul laporannya PBHI hari ini tuh sebenarnya pas banget. Jadi kemarin sore itu saya ada sebuah podcast dengan seorang kawan dan ada satu pertanyaan yang bikin saya mikirnya agak lama gitu. Pertanyaan dia adalah, menurut Mbak Bibip, apa yang terjadi sekarang ini lebih buruk dari Orde Baru atau enggak? Di situ saya biasanya lama jawabnya. Kenapa? Karena saya juga dulu 98 termasuk orang yang melawan Orde Baru. Jadi saya merasa dulu tuh hancur banget lagi Soeharto gitu. Tapi jawaban saya kemarin dan sama dengan hari ini adalah menurut saya ini lebih buruk memang. Jadi kalau apa namanya istilahnya PBHI tadi apa Orde Baru kembali. Tidak asing lagi Orde Baru kembali. Menurut saya itu betul. Yang sekarang kita hadapi winternya itu winter Orde Baru. Cuma memang kalau misalnya kan ada yang banding-bandinginnya tuh secara ini ya, seperti apple to apple gitu. Misalnya saya tuh sering kan sejak Dirty Vote sering dihina-hina di media sosial ya. Misalnya kalau saya sering banget ngomong kayak gini dan setiap saya ngomong shrinking civic space, kita diancam, nggak bisa ada kebebasan berpendapat. Itu komentarnya langsung, nah lu aja bisa ngeritik Jokowi. Berarti sebenarnya ada dong kebebasan berpendapat, kan gitu. Nah, ya iya, lu masih mending lu kalau zaman Orde Baru lu udah hilang. Wah, pokoknya diledekinnya gitu-gitulah. Tapi yang saya mau katakan, ya memang situasinya sebenarnya sama. Cuma memang maksud saya karakternya itu sama. Tapi situasinya berbeda gitu. Artinya memang sekarang metodenya bukan menculik. Tapi dengan situasi di mana misalnya banyak orang, terutama Gen Z ya, terus terang aja karena saya lagi banyak diskusi sama Gen Z lagi, berusaha menangkap aspirasi politiknya teman-teman, itu menganggap bahwa dihajar lewat media sosial itu matters a lot gitu. Dihajar lewat media sosial itu sama menyakitkannya bisa bikin depresi dan lain sebagainya. Kalau buat saya sih karena saya bukan Gen Z ya, jadi saya nggak terlalu peduli, saya ketawain aja biasanya orang menghina-hina saya itu cuma di media sosial. Jadi buat saya memang Orde Baru tengah kembali karakternya. Nah karakter apa itu? Kemarin jawaban saya di podcastnya seorang kawan itu adalah yang bikin saya oke, sekarang saya bisa berpendapat memang ini sudah Orde Baru yang kembali. Itu adalah karena dulu memang ya misalnya Soeharto tuh dulu nggak tanggung-tanggung merusak sistem politiknya. Dia bikin dari partai politik itu difusi kan dari banyak jadi cuma 2 plus Golkar gitu. Memang nggak tanggung-tanggung, tapi menurut saya apa yang dilakukan oleh Jokowi sekarang itu memang lebih parah karena dia kalau saya bilang itu seperti menipu kita. Jadi menipu kita, memberikan ilusi bahwa semuanya baik-baik saja. Bahkan sampai dengan paling tidak Oktober atau November, banyak loh yang masih cinta mati sama Pak Jokowi. Benar nggak, Prof. Ikrar? Banyak, kita baru belakangan aja tiba-tiba pada berbalik karena sekitar bulan Oktober November baru, wah gila, dia sampai membengkokkan hukum melalui Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya kan tertipu semuanya. Dan makanya cover laptahnya PBHI ini jadi menarik karena persis banget kita ketipunya digambarkan melalui cover itu. Dulu kan dia kan The New Hope, ya kan, majalah Time. Sekarang diganti sama teman-teman udah dapat kan laporannya? Oh ada di belakang. Oh iya iya iya. Time diganti jadi Shame dan A New Hope jadi A New Hoax. Ini menggambarkan banget gitu bahwa memang yang terjadi adalah penipuan. Sehingga kalau misalnya saya menjawab pertanyaan Sekar tadi, benar nggak sih yang dikatakan oleh Monik soal apa namanya
institusi-institusi itu sudah mati. Saya sendiri kan pernah, sebenarnya saya lagi studi tentang kalau dalam kacamata hukum namanya kan autocratic legalism. Jadi membunuh institusi-institusi yang menjaga akuntabilitas dalam demokrasi sehingga presiden punya kekuasaan yang tak terbatas. Intinya begitu. Nah, autocratic legalism ini saya pakai kerangka teori dari beberapa apa yang terjadi di Hungaria, apa yang terjadi di Venezuela, di Turki dan lain sebagainya, di Rusia jangan lupa. Jadi kita nggak sendiri sih. Ternyata ini adalah sesuatu yang berulang kali sudah dilakukan di banyak negara lain. Nah, jadi kenapa tuh presiden bisa punya kekuasaan yang demikian besar? Teman-teman, kita itu memang negara dengan sistem presidensil. Jadi presiden memang dia serupa raja. Makanya ada studi, misalnya studinya Juan Lins, yang bilang bahwa kecenderungannya negara-negara dengan sistem presidensil itu punya potensi untuk tergelincir menjadi negara otoriter. Karena presidensil itu memang legitimasi presiden tinggi banget. Beda dengan parlementer. Kalau parlementer kan pusat kekuasaan, fokus kekuasaan itu sebenarnya di parlemen. Nanti parlemen baru membentuk pemerintah, terus pasti ada oposisi. Jadi oposisi bisa gangguin. Kalau saya suka bilang ke mahasiswa saya, tiap minggu loh Perdana Menteri itu di roasting kalau di sistem parlementer. Di kita nggak ada, ini udah berapa tahun ya, nggak ada hak angket misalnya gitu ya. Terakhir tahun 2017 terhadap KPK. Jadi sistem presidensil punya kecenderungan menjadi otoriter karena begitu presiden menghilangkan mekanisme akuntabilitas, kita suka sebut juga checks and balances, tapi sebenarnya kan demokrasi itu soal akuntabilitas. Begitu penguasa nggak bisa, held accountable, maka dia akan jadi penguasa absolut gitu. Nah itulah yang terjadi. Nah kemudian berikutnya saya pingin sedikit refleksi ya dari putusan MK sebelum saya lanjut ke jadi sebegitu suramnya nggak sih gitu. Kenapa saya pengen bahas putusan MK sedikit karena udah berapa hari ya, jadi pasti udah pada mungkin bahas juga sih. Tapi refleksi saya begini, singkat aja sebenarnya. Yang membuat saya khawatir sekali dan menurut saya putusan MK ini dampaknya besar sebenarnya bagi demokrasi, itu dua hal. Pertama, dia memvalidasi nepotisme, dan yang kedua, dia menguatkan cara pandang bahwa hukum bukan soal values, bukan soal keadilan, tapi pasal, cuma teks. Dan ini sebenarnya mengerikan. Mungkin sekarang masih pada ledek-ledekan aja, kalah gitu kan. Karena di MK itu dilihat sebagai gelanggang gitu, kayak ring tinju. Ada yang menang, ada yang kalah. Oke, yang kalah 01 sama 03, yang menang 02 gitu. Tapi buat saya sebenarnya ring tinju MK itu sebenarnya adalah ring tinju antara hukum dan keadilan. Loh, kan hukum harusnya soal keadilan. Benar. Masalahnya adalah hukum yang harusnya dia tidak berhadapan, tapi dia dibuat berhadapan karena memang orang-orang hukum, benar gak Jul? Di fakultas-fakultas hukum kebanyakan kita itu dididik dengan cara pandang positifistik. Hukum itu undang-undang dan aparat penegak hukum. Bukan soal keadilan, bukan soal etik. Makanya kalau teman-teman lihat argumen di MK kemarin kan begitu. Dan pembeda terbesar menurut saya ya, pembeda kalau diringkas gitu ya, refleksi mendalamnya apa gitu. Menurut saya garis demarkasinya antara yang 5 hakim yang menolak dengan 3 hakim yang dissenting opinion adalah pada cara pandang soal apa itu hukum. Garis demarkasinya itu. Jadi turunannya parah. Ya di sebelah sini yang mayoritas 5 bilangnya, oh emang ada sih masalah dalam bansos. Tapi maaf nih, kalau bahasa sehari-hari gitu kali ya. Tapi maaf nih, karena soal ini belum diatur dalam undang-undang, jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Sementara yang sini, yang 3 bilang, loh bisa, itu ngaco tuh. Sebelah sini yang bilang, oh pengerahan aparat itu, kata yang mayoritas, memang ada masalah etik di situ. Tapi kan kami harus bertindak menurut hukum.
Jadi kami tidak bisa memberikan sanksi kepada presiden. Sementara yang sini bilang, loh ada nepotisme. Jadi demarkasinya memang itu sebenarnya. Tapi itu seakan-akan soal kalah menang lagi-lagi. Tapi buat saya ada buku ya, kalau teman-teman tertarik bisa dicari. Nggak tahu masih ada gratisannya nggak ya di di internet. Tapi judulnya Why People Obey Laws. Jadi jangan salah. Kayaknya kita cuma ngelihat soal tokoh-tokoh itu aja sebagai orang-orang yang berlaga di MK. Tapi sebenarnya putusan MK itu jadi akan punya dampak pada masyarakat kita. Yang akan melihat itu tadi, nepotisme is the new normal. Jadi apa namanya, kan soalnya MK kan bilang dalam putusannya yang mayoritas, nggak apa, seakan-akan bilang bahwa apa yang dilakukan oleh Jokowi itu bukan nepotisme, apa yang dilakukan oleh Jokowi dan Gibran bukan nepotisme, tapi kacamatanya adalah karena karakter jabatan. Dia bilang karena jabatan wakil presiden itu dipilih bukan ditunjuk, nggak mungkin ada nepotisme. Nah itu aja sebenarnya nalar hukumnya itu bisa dibantah karena dia inkonsisten. Proses awal itu nggak dilihat gitu. Nah itu apa, nepotisme jadi the new normal. Jangan kaget nanti kalau pilkada bakal banyak lagi, dan sebenarnya sudah dipampang kan nama-nama orang-orang dekat Jokowi yang akan berlaga gitu. Jadi saya kira ini akan serupa, dan saya khawatir bahkan karena dia akan menjadi the new normal, jangannya nanti rekrutmen ASN, rekrutmen segala macam juga akan dipandang baik-baik saja bila dilakukan dengan cara-cara yang nepotis gitu. Nah, tapi itu ya, jadi dua hal itu, nepotisme dan cara pandang bahwa hukum bukan soal values, apalagi keadilan, tapi soal pasal. Terakhir, jadi pertanyaan kunci dari Sekar adalah, emang suram banget ya? Optimis gak sih? Kalau menurut saya sih, kalau saya sih optimis teman-teman masih. Ya karena tentu saja sebagai orang yang melakukan advokasi kebijakan, pasti kita akan selalu optimis. Karena kalau enggak ya kita berhenti aja jadi advokat kebijakan. Tapi gini, bahwa kita di satu titik, aduh frustasi. Saya juga di satu titik tuh yang, jadi gue ngapain ya selama ini gitu. That's fine. Itu proses yang sangat-sangat manusiawi. Teman-teman merasa down, merasa kalah, merasa hopeless, ini aja dulu, diterima aja dulu, di acknowledge dulu, itu proses. Itu proses, di acknowledge, diterima, dibicarakan mungkin kalau ada circle-nya gitu, kalau ada peer group-nya. Karena acknowledgement itu proses yang penting. Tapi let's move on. Kenapa? Karena kalau kita diem aja, ini orang-orang jahat merajalela. PSN makin banyak, seperti yang sudah ditunjukkan oleh dalam laporannya PBHI. Penggusuran makin banyak, state capture makin gila. Kita mau nggak ngelihat kayak gitu? Kalau saya sih jelas enggak. Nah, sehingga kan ada 3 hal jadi yang menurut saya tetap kita harus taruh di meja untuk agenda advokasi ke depan. Agenda lama jelas masih ada. Soal KPK dan pemberantasan korupsi, soal reformasi kepolisian dan lain sebagainya, security sector reform segala macam masih ada dan bisa kita lihat lagi, kita kontekskan dengan situasi sekarang, dengan konfigurasi politik yang sekarang. Misalnya bagaimana sekarang mungkin TNI sama Polri juga akan punya sedikit berkompetisi lah gitu dalam letaknya di dunia politik Indonesia. Yang kedua, analisis PBHI dan kelompok-kelompok masyarakat sipil lainnya baik sekali untuk jadi pijakan untuk advokasi publik. Jadi dengan itu aja saya udah optimis sebenarnya. Dan teman-teman, sebenarnya MK itu kan sudah memberikan sedikit evaluasi untuk perubahan. Ada yang sifatnya judicial order di pertimbangan hukum dari yang mayoritas, misalnya perbaikan soal bansos, undang-undang pemilu, dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang dissenting opinion yang bagus juga, dia bikin tuh apa aja yang mesti diperbaiki. Termasuk misalnya Pak Arief Hidayat bilang, bikin dong undang-undang lembaga kepresidenan. Itu sebenarnya orang-orang HTN dari bertahun-tahun yang lalu udah dorong-dorong, cuma
Siapa sih yang dengan sukarela pengen dibatasi? Jadi tentu saja nggak di pick up idenya sama pemerintah. Karena isi undang-undang lembaga kepresidenan itu memang adalah pembatasan terhadap kekuasaan presiden. Termasuk misalnya kapan dia itu udah lame duck period, sehingga dia tidak boleh membuat kebijakan yang sifatnya signifikan, dan juga bagaimana masa transisi itu harus dihandle. Itu hal-hal yang paling tidak penting, tapi masih banyak lagi yang bisa dibicarakan. Nah, jadi saya tetap optimis bahwa tapi juga menyadari bahwa advokasi pasti akan makin beratnya luar biasa. Soalnya apa? Teman-teman, ada satu syarat yang saya ingin ngajak kita semua dorong rame-rame. Peluang-peluang perombakan yang tadi udah dipaparkan juga sama PBHI, ini loh di sini yang harus diperbaiki. Itu semua yang juga disampaikan oleh MK, Undang-Undang Lembaga Kepresidenan, revisi Undang-Undang Pemilu, jangan ada lagi presidensial threshold dan lain sebagainya. Itu semua akan tertutup kalau nggak ada oposisi. Oposisi dalam tanda kutip ya, benar bahwa oke, secara konstitusional nggak ada istilah oposisi karena kita sistemnya presidensial. Tapi yang saya maksud tentu saja penyeimbang. Ya, oposisi juga lah secara esensi. Penyeimbang yang dibutuhkan untuk memungut ide-ide perombakan sistem. Bayangkan, logika dasar aja kita sebagai orang-orang biasa deh. Kalau misalnya ada situasi yang nyaman banget buat kita gitu kan, ya udah kita nikmati aja. Ngapain ngubah-ngubah gitu. Nah, bayangkan kalau pemerintah yang baru bikin koalisi terlalu besar sama kayak Pak Jokowi, mungkin lebih karena kan maunya gitu tuh. Pak Bamsud malah udah bilang apa? Nggak perlu ada oposisi katanya gitu. Yang terjadi ide-ide perombakan baik dari PBHI, dari MK, dari siapapun yang sebenarnya udah ada nggak akan dipungut sama pembuat kebijakan. Karena kita mau teriak-teriak di luar kayak apapun, pada akhirnya harus yang ngetok palu itu adalah para pembuat kebijakan itu. Nah, repotnya adalah pada saat yang bersamaan ada shrinking civic space. Jadi di satu sisi harus keras advokasi, tapi sebenarnya masyarakat sipil juga harus berada pada mode bertahan gitu. Jadi agak-agak survival mode juga sih. Kalau melihat gelagat dan karakter pemerintahan yang baru ya, yang bisa dilihat dari sebenarnya seperti periode ketiga dari pemerintahannya Jokowi gitu. Tapi jadi dengan itu, meskipun saya bilang wah ini ada syaratnya, terus kita harus siap-siap dan segala macam, tapi buat saya memang kita seperti juga membawa apa ya, semacam tuntutan sejarah gitu. Kita nggak bisa diem aja. Karena kalau kita winter terus kita ngurung diri aja kayak beruang dalam gua, bukannya nyiapin gitu. Kalau beruang sih enak, ada mekanismenya kan, dia dari lemak-lemaknya itu kan yang masalah dia bisa hibernasi gitu. Kalau kita hibernasi, mungkin kitanya aman. Orang-orang lain, waduh, makin digusur, makin dikasih gas air mata, makin diambil lahannya. Itu jahat menurut kita, menurut saya kita juga menjadi ikut zolim juga sih kalau nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi cukupkan saja rasa-rasa frustasi dan lain sebagainya itu lewat acknowledge itu, proseslah itu, namun winter is coming artinya kita benar-benar mesti siap untuk mendorong perombakan besar-besaran. Kalau enggak 2029 sama lagi persis. Ntar di MK nih gitu, dia lagi ya kan, argumennya sama lagi, deja vu kita. Kita kayak Sisyphus, batunya jatuh, naikin lagi, batu jatuh lagi, naikin lagi ya. Metode kutukannya Sisyphus. Oke, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.